Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sigit atas kesempatannya kali ini. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Agung Nugraha, kemudian ada rekan saya Nanang Wijaya Kusuma, dan rekan saya yang berikutnya adalah Raka Ramadan, akan membawakan tema korupsi dengan subtema peranan e-government dan e-procurement dalam melawan korupsi. Oke. Untuk yang pertama, kami mulai dari pengertian korupsi. Dikutip dari buku Say No to Korupsi tahun 2012, karya Juni Safrin Yahya, kata korupsi diadaptasi dari bahasa Belanda, corrupte, yang juga merupakan adaptasi dari bahasa Prancis, corruption, yang mengadopsi kata corrumpo dari bahasa Prancis kuno, yang juga mengadopsi kata Latin corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, corrumpere, yang merupakan kata bentuk dari con atau dengan atau bersama, dan rumpere yang memiliki arti merusak atau membuat rusak. Henry Campbell Black dalam bukunya Black Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain, perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2, dalam poin 2 menyatakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar. Pasal 2.2 dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Oke, selanjutnya kami akan membawakan kenapa sih atau apa sih penyebab dari korupsi. Dari banyaknya teori yang kami temukan, kami memasukkan 2 teori dari penyebab kenapa orang melakukan korupsi. Teori yang pertama kami ambil dari teori triangle fraud oleh Donald R. Creasy. Dia menyebutkan ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan atau pressure, kemudian adanya kesempatan, dan rasionalisasi. Oke, apa sih yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya saja, seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Masalah finansial pribadi salah satu yang menjadi tekanan paling besar untuk seseorang melakukan fraud. Oke, yang kedua, peluang. Peluang adalah kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantara di perusahaan. Yang pertama, kontrol dari perusahaan yang masih lemah, kemudian SOP yang tidak kondusif, kemudian adanya multi job pada seorang karyawan, misalkan dia sebagai SCM juga, dia sebagai financial juga. Nah, itu sedikit berbahaya.
Kemudian situasi kerja yang kurang kondusif. Yang ketiga, menurut teori triangle fraud, rasionalisasi, ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang dibuat oleh si pelaku tadi merupakan tindakan yang wajar dilakukan. Contoh alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi. Alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan, sehingga dia menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak adil. Sehingga dia memiliki pendapat pribadi boleh melakukan hal seperti itu atau melakukan korupsi tadi. Hingga saat ini, ya, fraud adalah sebuah kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis atau perusahaan. So, dari teori triangle fraud, beberapa kali menyebutkan kata fraud. Fraud itu apa sih? Nah, kami mengambil dari dua sumber buku. Yang pertama, menurut Sawyer 2004, fraud adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan. Kemudian menurut buku Karyono 2013, fraud adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum atau illegal act yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru, mislead, kepada pihak-pihak lain. Yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Oke. So, berikutnya teori yang kedua yang kami bawakan adalah teori G1 oleh Jack Bolonge. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, atau dan juga kebutuhan, needs, dan pengungkapan, exposure. Oke, apa sih keserakahan atau greed tadi? Ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah secara potensial yang ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar, ya, takut dengan Tuhan, paling nggak seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesempatan. Apa sih kesempatan ini? Ini berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk meminimal kesempatan orang melakukan kecurangan, perlu antara lain keteladanan, ini sebagai contoh ya, antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi. Oke, kemudian yang berikutnya kebutuhan, ya, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidup yang wajar. Oke, untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Yang terakhir, pengungkapan atau exposure. Ini berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dilakukan atau yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera maupun orang lain, efek jera terhadap pelaku maupun orang lain. Oke, berikutnya kami akan membawakan beberapa contoh kasus korupsi baik dari ranah internasional maupun ranah nasional. Yang pertama kami ambil dari ranah internasional, ini terkait dengan public procurement. Kasusnya ada di negara Kenya tahun 2014, tahun 2019. Kasusnya adalah dalam proyek pembangunan rel kereta Nairobi-Malaba sepanjang 490 km di Kenya. United Nations Economic Commission for Africa atau UNECA mencatat ada beberapa penjanggalan dalam proses proyeknya, mulai dari desain, kemudian over design, dan dokumen yang bersifat multitafsir.
Unika juga mengungkapkan kejanggalan dalam proses lelang tender, di mana penetapan tender proyek dengan dana pembangunan sebesar 7 miliar US dollar yang lebih tinggi dari standar internasional sebagaimana estimasi yang dirilis oleh Internal Transparency yakni sekitar 5,4 miliar US dollar. Selain itu, prosedur seleksi dan klarifikasi tender yang tidak transparan serta tidak objektif. Ini berindikasi adanya praktek kolusi dan deception. Yang berikutnya, pemilihan pemegang kontrak utama dan kontrak supervise project yang saling terafiliasi. Nah, ini juga bertentangan dengan best practice internasional di mana mengharuskan keduanya independen terhadap satu sama lain. Ini dikutip dari sumber Unika. Kemudian untuk kasus korupsi kedua, masih sama di area public procurement, ini di ranahnya nasional, kami angkat isu terakhir, kasus terakhir mengenai pengadaan bansos sembako COVID-19 tahun 2020. Nah, di mana kasus korupsi pengadaan sembako untuk bansos COVID-19 ini melibatkan mantan Menteri Sosial Yuliari Batubara, merupakan salah satu kasus korupsi yang berkaitan dengan public procurement di Indonesia. Dalam kasus ini, dua perusahaan peserta lelang tender memberikan suap kepada Yuliari Batubara selaku menteri pada saat itu agar menunjuk perusahaan mereka sebagai penyedia bansos sembako COVID-19. Sumber yang kami ambil dari Detik News. Oke, kasus di atas, ya, untuk kedua kasus tersebut merupakan contoh di mana pelanggaran etika dan moral yang dilandasi oleh greed atau keserakahan dan kesempatan yang dibantu didukung dengan faktor perilaku kebiasaan yang tidak terkoreksi. Oke, berikutnya merupakan ciri-ciri korupsi. Yang pertama, nih ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kemudian yang kedua, penipuan terhadap badan, pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum dan untuk kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Yang kelima, umumnya melibatkan lebih dari satu orang atau banyak pihak. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau bentuk lain. Yang ketujuh, terpusat kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi. Dan yang terakhir, nomor 8, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Oke, berikutnya akan dibantu oleh kawan saya, Nanang Wijaya Kusuma. Silahkan, Mas Nanang. Oke, terima kasih Mas Agung. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan, mempresentasikan latar belakang e-government dan e-procurement. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh rekan saya, Mas Agung, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu dari contoh maupun ciri-ciri korupsi yang pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara represif dan lebih efektif, yang disertai dengan upaya preventif. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam contoh, salah satu sumber korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintahan itu procurement. Upaya pencegahan korupsi
yang yang sangat penting untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah melalui transparansi. Transparansi transparansi sangat membantu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berupa e-government dan e-procurement. Penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat berkontribusi dan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam procurement dengan menggunakan e-procurement dan penerapan e-government oleh pemerintah untuk mempermudah akses informasi pelayanan publik bagi warganya, baik untuk urusan bisnis maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan. Dengan transparansi, kita bisa menciptakan pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Berikutnya. Sedangkan pengertian dari e-government itu sendiri adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet, World Wide Web, mobile computing oleh badan-badan pemerintah yang membantu melaksanakan pelayanan pada masyarakat, meningkatkan interaksi bisnis dan industri. Lingkup pemerintahan yang berbeda dan pemerintahan lainnya, dan menyediakan akses pada informasi menurut Moon tahun 2022. Pada saat ini, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan transparansi publik melalui government yang dianggap oleh banyak orang sebagai sarana yang sangat membantu dalam memudahkan proses pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Berikutnya. Sedangkan menurut Kementerian Kominfo berpendapat bahwa e-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Menurut dikutip dari Hardiansa tahun 2003. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa e-government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga lainnya. Sebaliknya, secara online yang bertujuan membantu mengoptimalisasi pelayanan pada masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industri, dan menyediakan akses pada informasi. Di sini kita bisa melihat beberapa hal yang berpotensi untuk setidaknya mengurangi terjadinya tindak korupsi. Seperti penyampaian informasi yang secara langsung dan tanpa adanya middleman, dan mengoptimalisasi pelayanan pada masyarakat. Sedangkan, selanjutnya boleh. Sedangkan ruang lingkup dari e-government mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, pemerintah dengan perusahaan bisnis. Ketiga, hubungan antar badan pemerintahan. Tujuan utama dari e-government memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai, institusi publik, dan sistem antrian yang panjang. Hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sadar. Di sini terjadi efisiensi waktu. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance, di mana
pemerintah dalam menjalankan menjalankan pemerintahan dapat dimonitor secara langsung oleh publik, sehingga sedikit peluang untuk melakukan korupsi. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di sisi lain, government merupakan suatu proses sistem pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan ICT, Information Communication and Technology, sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi yang transparan kepada warga masyarakat, organisasi bisnis, dan antar lembaga pemerintahan itu sendiri. Pengertian e-procurement. Menurut KEVI 2009, e-procurement adalah sebuah integrasi secara elektronik pada pengelolaan semua kegiatan pengadaan, termasuk pembelian, permintaan, otoritas pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa e-procurement adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak dan website dengan koneksi internet memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, biasanya dimulai dari pelelangan umum. Kemudian prakualifikasi secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website atau aplikasi mobile. Lanjut. Peranan e-procurement. E-procurement atau layanan pengadaan barang dan jasa elektronik pada suatu perusahaan berfungsi sebagai unit pelaksanaan yang memfasilitasi perusahaan pada proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pada dasarnya, sistem procurement yang dilakukan di beberapa perusahaan dilakukan secara manual dengan mencatat setiap transaksi yang terjadi. E-procurement dikembangkan untuk dapat mempermudah pelaksanaan proses procurement yang memiliki tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Sehingga pada saat ini, banyak perusahaan dan instansi-instansi pemerintah sudah menerapkan e-procurement sebagai sistem dan dalam proses procurement yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sistem manual dan mempercepat proses pengadaan serta merekam setiap transaksi yang terjadi secara elektronik. Fokus pertimbangan dalam proyek procurement pada umumnya tertuju kepada 4 hal yang merupakan faktor utama bagi perusahaan yang membeli barang, yaitu manfaat, waktu, resiko, dan biaya. Ini adalah 4 faktor utama yang harus diperhatikan oleh para penyedia barang secara garis besar dari sudut pandang pelanggan yang membeli barang selalu berusaha untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga termurah, waktu tercepat, resiko terkecil, dan manfaat atau fitur yang banyak dan efektif. Menurut ahli, keuntungan yang didapat pada e-procurement yaitu pertama itu transparansi. Ada jaminan dan kemudahan untuk memperoleh informasi secara akurat dan memadai agar timbul sikap saling percaya antara pengguna dan penyedia informasi. Nah, dalam hal ini ketika membuka website e-procurement, setiap aktivitas apapun dapat terlihat secara jelas, sehingga dimungkinkan tidak ada informasi yang disembunyikan. Setiap calon peserta lelang mendapatkan informasi yang sama dengan peserta lain. Tidak ada yang main mata. Non-diskriminatif, artinya tidak mengenal perbedaan. Asal memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka perusahaan tersebut yang menjadi pemenang. Asalkan jangan sampai dikarenakan ingin memenangkan banyak. Perusahaan menawarkan harga yang sangat rendah dengan kualitas rendah pula. 3 itu mengurangi kesempatan berpakaian. Nah, dalam proses lelang pembelian barang dan jasa secara tradisional, kesempatan calon peserta lelang untuk melakukan pendekatan terhadap panitia lelang sangat besar. Sehingga model-model gratifikasi yang berbau pakaian sangat kental.
Melalui e-procurement, proses ini lebih dipersingkat dan meminimalisir terjadinya KKN. Keempat, memberikan peluang usaha untuk berkembang. Selama ini peluang besar pemenang tender selalu perusahaan dengan modal besar. Hal ini menyebabkan peluang pengusaha kecil semakin terpuruk. E-procurement dengan segenap sistem database-nya tidak akan memperhatikan apakah pemenang adalah pengusaha besar atau kecil. Persyaratan teknis dan persyaratan lain tercukupi pengusaha tersebut memiliki kecenderungan menjadi pemenang tender. Yang terakhir, tidak perlu bertatap muka. Dalam proses e-procurement, peluang tatap muka dengan panitia lelang akan reduksi dengan sendirinya, sehingga bisa diminimalisir terjadinya KKN. Lanjut. Terima kasih. Kami dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.